Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Iip. Mari kita membuka pelajaran Quran Hadis dengan membaca doa di dalam hati. Doa dalam hati mulai. Selesai. Nah, mari kita pelajari tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yakni ada 4. Yang pertama, bayan at-taqrir, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, berinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang mujmal itu yang masih umum. Yang ketiga, bayan at-tashri', menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Bayan at-taqrir, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran atau mempertegas hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Pernyataan hadis Nabi yang menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dan ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, seperti contoh misalnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Nah, perintah ini sudah ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi sudah jelas ya bahwasanya fungsi hadis ini untuk mempertegas apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian hadis Rasulullah SAW berbunyi, "Laula akhbirni ma faradallahu alayya minas syiyami." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Syahrul ramadhana illa an tatawwa syai'an." Sahabat bertanya, "Kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk berpuasa." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Puasa Ramadan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi maksud hadis di sini, sahabat bertanya, beritahukan kepada saya apa yang diwajibkan untuk berpuasa. Puasa apa yang diwajibkan? Maksudnya seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, puasa Ramadan yang diwajibkan, kecuali jika engkau berpuasa sunnah, maka tidak wajib. Yang kedua, bayan at-tafsir, berinci ayat Al-Quran yang mujmal. Nah, hadis ini fungsinya untuk merinci dan mentafsir terhadap ayat-ayat yang bersifat global. Al-Quran memerintahkan untuk mengerjakan suatu perbuatan, namun belum ada ayat yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga perintah demikian yang ada belum bisa dilaksanakan. Seperti contoh melaksanakan sholat. Nah, ternyata sudah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 dan beberapa surat dalam ayat yang lain, namun tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat. Tata cara melaksanakan sholat secara lengkap diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda, "Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku sholat." Nah, jadi langsung dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bayan at-tashri', menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran.
menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hal ini hukum yang ada adalah merupakan produk hadis atau sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran. Contohnya tentang haram memakan burung yang berkuku tajam, haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki dan lain-lainnya. Maksudnya contoh dalam hadis riwayat Imam Muslim, kullu dzinabin minas sibai fa akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. Nah, yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Banyak perintah di dalam Al-Quran yang mengisyaratkan berlaku secara umum seluruh manusia atau umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, sehat maupun sakit, sedangkan berpergian maupun walaupun sedang berpergian maupun di rumah. Contoh, sholat Jumat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang baligh, berakal, dan mukim tanpa terkecuali. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan dianggap kelompok yang mengingkari agama. Lalu apakah kekhususan atau pengecualian bagi orang tertentu sehingga diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat? Nah, jawabnya ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dijelaskan, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Catatan, Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan dan memberikan penjelasan Al-Quran kepada umat manusia agar mudah dipahami dan merenungkan isi kandungan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 44. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Adakah yang ingin ditanyakan? Langsung japri ibu ya kalau ada yang bertanya. Oke, ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.